Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah hutang, semoga Allah segera melunaskannya. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang kurang enak badan, kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan mungkin bagi teman-teman yang sedang membutuhkan motivasi atau masukan, semoga video ini bisa memberikan manfaat. Oke ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mempunyai testimoni kedahsyatannya sholawat yang sudah teman-teman rasakan manfaatnya, teman-teman bisa kirim testimoninya di nomor WA saya 0822 2993 7060. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar bareng di kelas privat bersama saya untuk mempelajari gimana sih teknik menarik rezeki ya, teman-teman bisa WA admin di nomor 085107043933. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau sharingkan tentang testimoninya dari Mbak Susi ya. Ini saya bacakan. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Susi dari Pasuruan. Mau kasih sedikit cerita tentang sholawat yang udah aku istiqomahin di tahun 2022 yang lalu. Aku sempat terlilit hutang sebesar 8 juta dan itu hutang riba. Aku sadar kalau langkah yang aku ambil itu riba dan itu dosa, tapi karena nggak ada pilihan lain lagi sehingga aku tetap ambil hutang riba itu. Alhamdulillahnya aku cepat tersadarkan diri. Kebetulan aku dengerin ceramah di suatu acara dan pas banget ceramah itu bahas tentang peribaan. Aku rasanya seperti tertampar Mbak, baru tersadarkan lagi ternyata rezekiku makin susah, makin seret karena aku ada riba. Mulai saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri, aku gak akan malu lagi Aku gak akan mau lagi berhubungan dengan riba. Aku gak akan mau lagi menerima tawaran-tawaran perhutangan riba. Cukup 8 juta itu aja. Kemudian mulai mendekatkan diri sama Allah, meminta ampunan. Tanpa aku sadari mulutku rasanya tiba-tiba bersolawat apa aja. Tapi yang lebih sering aku baca saat itu Shallallahu ala Muhammad, itu rasanya nggak berhenti-berhenti. Ternyata aku baru tahu kalau itu sholawat Jibril. Tentang ya, Masya Allah. Lalu di saat aku udah mulai sholat tepat waktu, sholawat aku nggak putus-putus, justru tawaran riba datang bertubi-tubi Mbak. Karena aku komitmen untuk tidak ambil lagi, aku nggak mau berurusan lagi dengan riba. Aku serahin semua pada Allah, apapun yang terjadi aku siap hadapi. Di saat itulah Mbak, aku benar-benar dimarahi habis-habisan karena udah jatuh tempo dan bayarnya nggak sesuai dengan
aku nggak sesuai, aku dijelek-jelekin, aku hanya bisa berdiam dan pasrahin semuanya sama Allah sambil mulutku nggak berhenti-berhenti dari sholawat. Dalam hati aku benar-benar mohon sama Allah, ya Allah, aku pasrahin semua padamu. Aku juga udah berusaha untuk kerja tapi hasil masih belum cukup untuk melunasinya, ya Allah. Engkau maha baik, aku yakin Engkau segera menolongku dari peribaan ini. Kemudian 30 menit setelah itu benar-benar ajaib, Mbak. Orang yang nagih, yang marah-marah tadi datang dan meminta maaf padaku. Karena udah marah-marah dan di esok harinya ada main ke rumah, maksudnya ini mungkin ada orang yang main ya, ada orang yang main ke rumah untuk nyewa rumahku pas bersebelahan dengan rumah yang aku tempati. Dia bayar cash 3 tahun 21 juta. Masya Allah, aku bersyukur rasanya, benar-benar ngerasain ajaibnya Allah dengan pertolongan yang Allah hadirkan padaku, Mbak. Insya Allah, luar biasa teman-teman ya. Nah, itu tadi testimoni dari Mbak Susi Pasuruan yang sudah berusaha keras untuk menutup semua berkomitmen untuk tidak mengambil hutang, apalagi di situ peribaan. Teman-teman, ketika kita itu udah mulai mendekatkan diri pada Allah, kita udah mulai memperbaiki ibadah-ibadah kita udah mulai memperbaiki sholat kita udah mulai istiqomah untuk lebih ngencengin lagi sholawatnya. Ketika ada tawaran-tawaran pinjaman yang berbau riba itu hadir, itu bukan merupakan solusi, bukan merupakan pertolongan dari Allah yang dihadirkan di dalam kehidupan kita, melainkan itu adalah ujian dari Allah. Seberapa kuatnya iman kita di saat kita sudah mulai mendekatkan diri pada Allah, seberapa kuatnya iman kita di saat kita udah mulai memperbaiki segala ibadah kita, udah mulai ngencengin sholawat kita, udah mulai istiqomahin sholawat kita, ya kan? Kita diuji iman kita diuji, seberapa kuat imanmu, ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tetapi ketika kita itu udah mulai memperbaiki ibadah-ibadah kita udah mulai memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah-ibadah kita udah mulai ngencengin sholawat dan mengistiqomahkan sholawat, tiba-tiba ada yang datang nawarin memberikan bantuannya dengan meminjamkan uang yang tanpa riba. Nah itu baru pertolongan dari Allah ya, karena banyak dan sering ya teman-teman ya yang berkomentar atau yang masuk di ngechat ke WA saya yang bilang, Mbak, aku udah berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, aku udah berusaha untuk istiqomah ngencengin sholawat, tapi kok di situ semakin banyak titik-titik hutang yang untuk melunasi hutang yang lebih banyak lagi. Nah jadi di situ ketika udah mulai ngencengin sholawatnya, udah mulai mendekatkan diri sama Allah, tapi kenapa hutangnya semakin banyak untuk menutupi satu hutang yang besar. Jadi caranya nggak seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita itu udah mendekatkan diri sama Allah, udah mengenal Allah, udah mendekatkan diri sama Allah, udah memperbaiki ibadah kita, udah memperbaiki sholat dan mulai mengistiqomahkan sholawat, ketika ada persoalan yang seperti itu untuk melunasi amanah yang lebih besar, bukan semakin memperbanyak amanah-amanah yang lainnya untuk menutupi hutang yang lebih besar tadi, tetapi minta sama Allah teman-teman, minta sama Allah, pasrah, berkomitmen. Aku nggak lagi kayak Mbak Susi tadi ya, aku nggak akan lagi membuka hutang, aku nggak akan lagi mengambil hutang, apalagi yang di situ berbau riba. Apapun keadaannya, apapun situasinya, aku nggak akan mengambil. Itu berkomitmennya seperti itu.
Terus kemudian bagaimana cara melunasinya? Minta sama Allah teman-teman ya. Kita punya Allah, udah mulai dekat sama Allah, udah mulai memperbaiki ibadah dan udah mulai ngencengin sholawat, udah percaya aja, yakin sama Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Pasrah ya teman-teman ya. Yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya dengan apa? Menggempur jalur langitnya itu tadi, bertahan dalam bukan ikhtiar langitnya, bertahan untuk apa? Meninggikan ikhtiar langitnya, pepet Allah, rayu Allah, ya kan? Pasti di situ nanti Allah akan memberikan pertolongannya, entah itu pertolongannya itu melalui siapapun ya teman-teman ya, kayak Mbak Susi itu tadi, tiba-tiba yang apa, ya memang ya teman-teman ya, ketika kita udah berkomitmen seperti itu, udah yakin ya kan, nah di situ pasti di awal itu rasanya sakit ya kan, rasanya sakit ya, dimarahin, dicaci maki ya kan, dijelek-jelekin, itu udah pasti teman-teman. Tapi di situ hanya sementara saja, sebentar saja, kemudian Allah akan memberikan pertolongannya. Allah itu nggak akan berlama-lama membiarkan hambanya itu kesusahan teman-teman ya, nggak akan membiarkan hambanya yang sudah bertakwa kepada Allah itu apa, nggak membiarkan susah sedih dalam berkepanjangan ya kan. Allah hadirkan pertolongannya, tiba-tiba aja yang marahin tadi, yang marah-marah, tiba-tiba aja apa, minta maaf karena udah marah-marahin gitu kan ya, kemudian dikasih kelonggaran waktu, tiba-tiba aja dapat rezeki apa, didatangin orang untuk ngontrak rumahnya selama 3 tahun ya kan, dibayarnya cash 21 juta. Itu loh teman-teman ya, ketika kita itu meminta pertolongan kepada Allah ya kan, meminta langsung pertolongan kepada Allah, di situ apa, Allah itu memberikan pertolongannya itu jauh lebih baik dan lebih apa ya, lebih banyak. Mintanya, butuhnya untuk menutupi semua amanahnya 8 juta, ternyata Allah memberikannya berapa? 21 juta. Tuh teman-teman ya, coba kalau kita itu meminta pertolongan kepada sesama makhluknya ya kan, sesama makhluknya, sesama manusianya, ujung-ujungnya riba, ketemu riba ya kan, dan itu sangat memberatkan, menjadikan perekonomian lebih apa ya, lebih seret ya kan. Tapi kalau kita memintanya kepada Allah, Allah berikan yang terbaik dan jauh lebih banyak teman-teman, mencukupi ya kan. Itu makanya di sini teman-teman ya, ketika apapun yang terjadi, ketika udah mulai mengistiqomahkan apa, memperbaiki segala ibadah-ibadah kita, memperbaiki sholat dan yang lainnya, udah mengistiqomahkan baca Al-Quran, udah mengistiqomahkan baca sholawat, komitmen ya teman-teman ya, komitmen, jaga komitmennya bahwa aku nggak akan lagi berhubungan dengan yang namanya peribaan, aku nggak akan dekat-dekat dengan peribaan. Udah minta aja sama Allah ya teman-teman ya, pasti Allah hadirkan pertolongannya yang jauh lebih baik, lebih tenang ya gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman tetap bersolawat, semangat bersolawat ya kan, dekatkan diri sama Allah, jangan pernah jauh-jauh dari Allah ya. Semakin kita itu semakin bertakwa kepada Allah, Allah nggak akan membiarkan hamba-hambanya yang sudah bertakwa kepada Allah itu mengalami kesusahan atau kesedihan di dalam kehidupannya itu berlarut-larut ya teman-teman ya di situ. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, gempur jalur langitnya, kencangin sholawatnya. Karena apa? Sholawat itu bisa menjadikan benteng diri kita. Dengan sholawat itu bisa semua persoalan kehidupan kita itu pasti beres dengan sholawat, barokahnya sholawat gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.